Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keindahan dalam Al-Quran. Keindahan dibentuk dari kata indah, yang artinya bagus, permai, cantik, elok, dan sebagainya. Ruang lingkup keindahan bagi manusia sangatlah luas, seluas keanekaragaman manusia dan sesuai pula dengan perkembangan peradaban teknologi, sosialisasi, dan budaya. Karena sedemikian luasnya keindahan, dapat dikatakan bahwa keindahan merupakan bagian hidup kemanusiaan. Keindahan tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dimanapun, kapanpun, dan siapa saja berhak menikmati keindahan tersebut. Dilihat dari sudut seni, keindahan adalah identik dengan kebenaran. Keindahan adalah kebenaran, dan kebenaran merupakan keindahan. Keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu abadi, dan memiliki daya tarik yang selalu bertambah. Yang tidak mengandung kebenaran berarti tidak indah. Oleh karena itu, tiruan lukisan Mona Lisa misalnya tidaklah indah karena dasarnya tidak benar. Sekali lagi, kebenaran di sini bukan kebenaran ilmu, melainkan kebenaran menurut konsep seni, karya seni. Karena seni pada hakikatnya berupaya untuk memberikan makna sepenuh-penuhnya mengenai objek yang diungkapkan. Sesungguhnya sulit bagi kita untuk menyatakan apa keindahan itu. Keindahan adalah suatu konsep abstrak yang tidak dapat dinikmati karena tidak jelas. Keindahan itu baru jelas jika dihubungkan dengan sesuatu yang berwujud. Dengan kata lain, keindahan itu baru dapat dinikmati ketika dihubungkan dengan suatu bentuk melalui bentuk itu. Keindahan dapat berkomunikasi. Keindahan hanya sebuah konsep yang baru berkomunikasi setelah mempunyai bentuk. 2. Misi dalam Al-Quran. Al-Quran, seperti dikatakan Mahmud Saitut, adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan membawa 2 misi. Yang pertama, untuk menjadi alat bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan sebagai Rasulullah. Dan kedua, menjadi sebuah pedoman bagi hidup. Misi yang pertama disebut mukjizat, dan yang kedua disebut misi hukum. Dalam konteks pedoman dan petunjuk hidup manusia, Al-Quran membawa nilai-nilai multidimensi dan norma-norma etika universal. Al-Quran hukum yang wajib dijadikan pedoman dan diikuti oleh sekalian manusia supaya memperoleh kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Al-Quran merupakan motivasi manusia untuk mengisi hidup dengan dinamis dan menjalaninya dengan penuh optimis. Al-Quran juga mendorong manusia untuk meraih kesuksesan dan kejayaan hidup di dunia. Bersamaan dengan itu, Al-Quran menuntut manusia supaya berhubungan dengan sesamanya sesuai dengan fitrahnya. Untuk hubungan horizontal ini, manusia didorong supaya bersikap toleran dan hormat, tolong-menolong dan musyawarah, serta adil dalam bijaksana. Dalam pada itu, Al-Quran membimbing manusia supaya untuk mengupas sifat-sifat dari Allah. Oleh karena itu, ditunjukkannya kekuasaannya, kerahmatannya, dan ampunan serta azabnya agar manusia tunduk dan berserah diri kepadanya. Dalam konteks mukjizat, wahyu Al-Quran didesain oleh Allah untuk bisa menjadi alat bukti akan kebenaran Nabi Muhammad SAW selaku Rasulullah yang membawa misi terakhir dan syariah sempurna bagi manusia. Untuk itu, Allah menurunkan Al-Quran dengan susunan bahasa, kandungan makna, segi hukum, dan pengetahuan yang di bawahnya mengandung unsur-unsur mukjizat, yaitu unsur-unsur yang mampu melemahkan argumen manusia yang mengingkari kenabian Muhammad. Keberadaan Al-Quran dalam segala aspek menjadi aksioma dan dalil yang mampu melemahkan segala argumen dan mematahkan segala alasan dibuat manusia untuk mengingkari kebenaran Muhammad selaku Rasul. Allah telah memerintahkan Rasul
supaya menantang kaum yang ingkar. Hal ini Allah bersabda dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi wa in kuntum fi raibim mimma al-ayah, yang artinya, dan jika kamu tetap keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat yang misal Al-Quran itu, dan ajalah penolongmu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Selanjutnya adalah keindahan bahasa Al-Quran sebagai mukjizat. Keistimewaan bahasa Al-Quran adalah terletak di dalam gaya pengungkapannya, antara lain kelembutan dalam jalinan antara huruf dan kata dengan lainnya. Susunan huruf dan kata-kata Al-Quran terwujud secara teratur dan menjadikan indah dalam pengucapan ayat-ayatnya. Keindahan bahasa Al-Quran akan sampai pada puncak kemukjizatannya ketika ada suatu kala manusia yang masuk ke dalam Al-Quran. Jika ini terjadi, maka mestilah rusak keindahan pengucapan ayat-ayat Al-Quran, baik pada lidah pembacanya maupun telinga pendengarnya. Keistimewaan lainnya adalah bahasa Al-Quran menggabungkan dua pendekatan, yaitu rasional dan estetik. Al-Quran menggabungkan kebenaran dan keindahan sehingga menyentuh akal dan hati manusia sekaligus. Perhatikan misalnya, cara Al-Quran mengemukakan dalil-dalil rasional mengenai kebangkitan dari alam kubur dan kepulangan segala sesuatu kepada Allah dalam menghadapi orang-orang yang mengingkarinya. Bagaimana cara Al-Quran membawakan dalil-dalil yang mengetuk hati dan menyenangkan perasaannya dengan kandungan dalil yang menyejukkan dan memuaskan ini, sebagaimana terkandung dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, kamu melihat bumi kering tandus, apalagi kami turunkan air di atasnya. Ia bergerak dan subur. Sungguh Allah yang menghidupkannya, tentu dapat menghidupkannya yang mati. Sungguh ia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Fussilat ayat 39. Selain itu, pengubahan kata yang dinamis menjadi bukti dari keistimewaan Al-Quran. Perhatikan gaya Al-Quran dalam menyajikan pesan-pesan perintah dan larangan. Kedua pesan itu disampaikan Al-Quran dengan aneka ragam gubahan kata yang serasi dengan masing-masing tema pesan dan selaras dengan status, tingkat dan kedudukan perbuatan yang diperintahkannya atau yang dilarangnya. Perhatikan aneka gubahan kata dalam konteks perintah. Misalnya, surat An-Nisa ayat 58, Al-Baqarah ayat 183, Ali Imran ayat 97, Al-Baqarah ayat 228, dan Ali Imran ayat 97. Juga perhatikan aneka gubahan kata dalam konteks larangan. Misalnya, surat Al-Mumtahanah ayat 9, Al-A'raf ayat 33, Ali Imran ayat 180, At-Taubah ayat 30. Baik, melanjutkan dari teman kita untuk poin selanjutnya, yaitu iltifat sebagai keindahan bahasa Al-Quran. Untuk pengertian iltifat dari segi bahasa, iltifat berarti berpaling atau memalingkan wajah kepadanya. Secara istilah, ada beberapa definisi. Al-Zarkashi mendefinisikan iltifat sebagai peralihan pembicaraan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, demi menyajikan kesegaran dan variasi bagi pendengar untuk memperbarui perhatiannya dan untuk menjaga pikirannya dari rasa jenuh dan frustasi karena diharuskan mendengarkan satu perkataan ke perkataan yang lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk iltifat. Dalam bukunya Marjoko Idris menulis bahwa iltifat dalam Al-Quran mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, ada iltifat dalam bentuk kedua kata bilangan, ketiga kata ganti,
keempat kosakata, kelima dalam bentuk al-adawat, yang keenam ada struktur nahwu. Bentuk perubahan yang terjadi dalam iltifat dititik beratkan pada peralihan diksi berupa kata ganti, sehingga pembagian jenis iltifat akan identik dengan perubahan kata ganti sudut pandang penutur. Adapun jenis-jenis iltifat yang ada membaginya menjadi 6 bagian. Namun ada juga yang menyingkatnya menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan pengungkapan dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab. Yang kedua, ada perubahan dhamir ghaib kepada dhamir mutakalim. Yang ketiga, ada perubahan dhamir mutakalim kepada dhamir mukhatab. Yang keempat, ada perubahan dhamir mutakalim kepada dhamir ghaib. Untuk yang kelima, ada perubahan pengungkapan khitab kepada takalum. Dan yang terakhir, ada perubahan pengungkapan khitab kepada ghaibah. Berikut merupakan contoh dari iltifat yang terjadi pada perubahan dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab pada surat Al-Fatihah ayat 2 sampai 6 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Secara ringkas, perbincangan pada ayat di atas dimulai dengan cara ghaibah pada 3 ayat di awal, kemudian dirubah kepada cara khitab pada ayat selanjutnya. Maka pemakaian penuturan dengan ghaibah pada ayat kedua menunjukkan penghormatan dan pujian hamba yang bertujuan untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang pantas untuk menerima semua pujian dan rasa syukur hambanya. Untuk ayat ketiga, keempat juga demikian. Penggunaan dhamir ghaib menunjukkan penegasan hamba dan pengakuannya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemberi kasih dan sayang, serta Allah lah pemilik dan pengurus urusan kiamat dan hari pembalasan. Kemudian terjadi perubahan dhamir ghaib kepada khitab. Makna yang terkandung yaitu setelah hamba meyakini dan menetapkan di dalam perasaannya akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, hamba tersebut bergerak lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbnya dengan menggunakan dhamir mukhatab yang menunjukkan kedekatan antara hamba dengan Allah yang disembah, pertolongan dan petunjuk kepada jalan yang lurus, sehingga hal ini menegaskan bahwasanya Allah menjadi lawan bicara yang hadir, bukan ghaib. Untuk sebaliknya, contoh iltifat yang terjadi pada perubahan dhamir mukhatab kepada dhamir ghaib pada ayat surat Yunus ayat 22, yang di situ ditegaskan dengan dhamir lil khitab bahwasanya orang-orang itu berada di atas kapal dan mereka mengendarainya sehingga berlayar dengan kapal membelah lautan. Kemudian Al-Quran membelokkan dhamir khitab yang semula dipakai untuk memperbincangkan keberadaan pengendara kepada dhamir ghaib sebagai isyarat bahwasanya berlayar dengan kapal merupakan suatu nikmat telah Allah berikan kepada mereka. Untuk selanjutnya ada iltifat sebagai konsep keindahan bahasa Al-Quran. Salah satu bentuk keindahan bahasa Al-Quran adalah apa yang disebut para pengkaji Al-Quran dengan istilah iltifat. Gaya bahasa Al-Quran itu dinamis, sehingga membuat setiap orang tidak akan pernah bosan untuk membacanya. Menurut Zamakhsyari, bahwa ayat-ayat iltifat dalam penuturannya mempunyai 2 manfaat. Yang pertama, memuaskan pembaca,
juga menarik perhatian pembaca, utamanya pada peralihan-peralihan struktur bahasa yang tak terduga sebelumnya dalam ayat-ayat pembicaraan biasa. Untuk yang kedua adalah peka konteks. Strukturnya selalu berubah sesuai dengan perubahan kondisi yang menjadi latar lahirnya pembicaraan atau penuturan. Menurut Zamakhsyari lagi, dalam pembicaraannya, beralihnya satu bentuk ke bentuk lain akan lebih menyegarkan pendengar, serta lebih menyadarkan lawan tutur untuk mendengarkannya, daripada jika struktur pembicaraan yang digunakan bersifat monoton.